mau nanya dong, dalam kelompok ini ada tim apa aja sih? Terus pembagiannya tuh gimana? Di tim ini atau di kelompok 6, yang pastinya itu ada ketua. Nah, ketua ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan juga memantau para anggota dalam pelaksanaan tugas. Kemudian ada tim riset yang merangkap juga sebagai sekretaris. Jadi tim riset dan sekretaris ini yang pastinya mencari materi, kemudian juga mencatat materi-materi yang telah disusun. Kemudian yang ketiga adalah tim PDD atau publikasi dan dokumentasi yang bertugas untuk pembuatan video, penggunaan kamera, serta pengeditan video. Dan bagaimana cara memilihnya itu yang pasti dari analisis kelebihan dan juga kekurangan, minat dan bakat dari para anggota, serta motivasi mereka untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok. Jadi untuk pembagiannya itu tidak asal memilih. Oh, oke Kak. Lalu cara mengatasi tantangan dan kekurangan di dalam kelompok itu gimana? Kalau untuk tantangan dan juga kekurangan, yang pastinya itu didiskusikan dengan komunikasi yang terbuka. Jadi agar tidak terdapat sebuah kesalahpahaman, serta belajar untuk memahami dinamika ataupun kepribadian di setiap anggota. Sehingga dalam penyelesaian kekurangan ataupun permasalahan itu bisa menjadi lebih mudah tanpa memperpanjang masalah. Halo, nama saya Kananda Rahmati. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Saya memiliki alasan untuk bergabung dengan sebuah kelompok. Tentu saja karena saya ingin belajar bagaimana caranya bekerja sama yang baik dan juga efisien di dalam sebuah tim. Saya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang saya miliki adalah yang pertama, saya memiliki kemampuan untuk penggerak di dalam sebuah tim ataupun kelompok. Kemudian yang kedua adalah ketika sebelum mengerjakan sesuatu, biasanya saya memiliki gambaran yang cukup kompleks. Hal ini bisa menjadikan kemudahan bagi sebuah tim untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah saya bisa beradaptasi dengan cepat bersama orang baru ataupun dengan teman-teman yang lain. Hal ini memudahkan dalam hal berkomunikasi. Akan tetapi saya juga memiliki sebuah kekurangan, yaitu yang pertama, saya memiliki rasa takut yang cukup tinggi. Hal ini bisa terjadi ketika saya memikirkan suatu hal secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah ketika saya terlalu fokus terhadap sesuatu, biasanya pengerjaannya itu akan menjadi sedikit lambat. Nah, di sini saya menjadi sebuah ketua dari kelompok 6. Alasan lain yang menjadikan saya ketua selain dari analisis kelebihan maupun kekurangan itu karena saya ingin mengarahkan sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk memahami dinamika kelompok dan juga memiliki sebuah tanggung jawab terhadap tim serta menjadikan dan juga mempelajari terkait kepemimpinan. Aduh, capek banget sih. Apa ini Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilmi Silbat, saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelas C. Alasan saya untuk masuk ke kelompok ini karena saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah kelompok. Dan untuk kelebihan dan kekurangan yang saya miliki, yang pertama, kelebihan saya merasa percaya diri dan mampu untuk mencari informasi tentang materi, tentang apapun yang dibutuhkan oleh kelompok, dan saya bisa sangat fokus dalam mengerjakan apa yang ditugaskan kepada saya dan mengerjakan dengan baik. Kekurangan yang saya miliki, yang pertama, suka gampang lupa terhadap sesuatu. Misalnya ketika saya sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh kelompok, saya harus segera menyimpannya dalam HP ataupun dalam laptop. Yang kedua, saya kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat saya ke orang lain. Dan alasan saya memilih job desk riset karena saya merasa nyaman, merasa percaya diri terhadap kemampuan saya adalah mencari suatu informasi untuk kebutuhan dasar kelompok. Kak, maaf, pegang dulu bentar. Apa nih? Halo, nama saya Fauzul Zaidan, saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Pada kelompok ini saya itu ingin mengembangkan jiwa saling support dalam satu tim. Nah, terus saya juga punya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita bahas dulu kelebihan ya. Nah, jadi kelebihan saya itu adalah dapat menghafal teks secara cepat. Lalu setelah itu saya juga memiliki time management yang baik. Terus setelah kelebihan ada kekurangan. Kekurangan saya itu saya sulit untuk beradaptasi di lingkungan baru. Lalu saya juga sulit untuk keluar dari zona nyaman. Nah, pada kelompok ini saya itu sebagai sekretaris dan riset. Apa sih job desk-nya dari sekretaris dan riset itu? Jadi job desk dari sekretaris dan riset adalah meriset sebuah isu yang kita butuhkan, lalu setelah itu kita rangkum hasilnya.
Halo, perkenalkan nama saya Risma Astiani. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Siliwangi. Alasan saya bergabung di kelompok ini adalah untuk belajar berkolaborasi secara aktif. Kelebihan saya yaitu cepat beradaptasi di lingkungan baru, mau mendengarkan evaluasi dan arahan, lalu bisa bekerja di bawah tekanan atau mepet deadline. Kekurangan saya kurang percaya diri, pelupa, dan mudah emosi serta susah mengontrolnya. Lalu dalam kelompok ini saya sebagai PDD. Alasan saya memilih PDD karena ingin terlibat secara langsung di bagian kreatif. Di PDD ini saya jadikan wadah untuk menuangkan berbagai macam ide, mengolah konten, dan mempublikasikan kegiatan ke publik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Widya Putri dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Tujuan saya bergabung dalam kelompok ini adalah untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dan ide baru melalui diskusi bersama. Dengan ini, saya bisa memperluas wawasan, melatih berpikir secara kritis, serta menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan matang. Kelebihan saya yaitu saya mudah berinteraksi dengan orang baru, saya bertanggung jawab bila mengerjakan sesuatu, saya teliti dan tidak ceroboh. Kekurangan saya yaitu saya kurang percaya diri, sering merasa gugup ketika harus berbicara di depan umum, dan saya terkadang malu untuk bertanya. Saya bertugas sebagai riset dan sekretaris, yaitu mencari dan merangkum referensi yang relevan serta mencatat hasil diskusi kelompok. Nah, alasan saya memilih job desk ini karena saya cukup teliti dan terbiasa mencari serta merangkum informasi, sehingga dapat membantu kelompok dalam menyusun materi yang dibutuhkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Depa Paulusia. Saya berasal dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Alasan saya bergabung dengan kelompok ini karena untuk belajar bekerja sama dan meningkatkan komunikasi, juga berani bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah, selanjutnya ada kelebihan saya, orangnya mudah berinteraksi, lalu bisa bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, dan juga memiliki kreativitas. Selanjutnya ada juga kekurangan. Nah, saya itu masih perlu meningkatkan rasa percaya diri saya, ketegasan, dan juga harus berani dalam menyampaikan pendapatnya. Dan selanjutnya ada juga job desk. Nah, saya itu terpilih sebagai PDD, bertugas untuk membuat desain konten, mendokumentasikan kegiatan kelompok, dan juga membantu mempublikasikan kegiatannya. Alasan saya terpilih jadi PDD karena saya memiliki rasa bertanggung jawab dan juga kreativitasnya. Hai, aku Erlina Syahida, biasa dipanggil R. Aku dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Salah satu minat dan alasan aku yaitu ingin mengembangkan ide desain dan juga dokumentasi, di mana hal itu bisa menjadi wadah untuk mengembangkan ide-ide ataupun hal kreatif dan bisa menyampaikan informasi secara menarik. Job aku di sini tuh yaitu membuat perencanaan konten publikasi atau content plan sesuai dengan tujuan. Kemudian setiap orang pasti punya kelebihan dan juga kekurangan. Beberapa kelebihan aku yaitu ingin tahu banyak hal dan menyukai hal-hal yang bersifat kreativitas. Aku juga mudah beradaptasi dan juga menyesuaikan diri dengan cepat. Terakhir, aku terbiasa untuk menyelesaikan hal dengan cepat dan juga tepat. Di balik kelebihan, tentunya aku mempunyai kekurangan yang memang harus menjadi evaluasi terhadap diri aku sendiri. Salah satunya yaitu aku cenderung perfeksionis, jadi terlalu fokus terhadap detail dan membutuhkan proses yang lama. Terus aku juga terkadang butuh waktu lama untuk memahami konteks sebelum menyampaikan pendapat. Terakhir, aku sering memprioritaskan kepentingan orang lain, di mana hal itu bisa berpotensi menambah beban kerja diri sendiri. Oke, segitu aja dari aku. Bye-bye!